Salam saudara-saudaraku, apa kabarmu hari ini? Jumpa lagi bersama saya Pendeta Justus Edward Koebanu dari Matetes Ministry Channel, ingin membagikan renungan firman Tuhan hari ini. Saya rindu untuk membagikan renungan firman Tuhan dengan tema rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama satukan hati untuk berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di hari yang baru di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebelum memulai segala aktivitas di hari yang baru ini, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami mohon tuntunan penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani hari ini dengan penuh ucapan syukur dan terus mengandalkan Engkau, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 20 berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap Aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang menimpa kehidupan Yusuf dan ada di luar kendalinya. Ia diceburkan ke dalam sumur, ia dijual sebagai budak, ia dijebloskan ke dalam penjara, dan akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi seorang penguasa di tanah Mesir. Semua itu tentunya di luar kemampuan dan kendali Yusuf. Ini tentunya sangat mempengaruhi kehidupannya. Di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 firman Tuhan berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang berani mengandalkan Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidupnya, maka bukan dia sendiri yang menanggung beban pergumulan penderitaan itu, tetapi Tuhan selalu hadir untuk menopang dia dan memikul bebannya tersebut." Dalam Matius pasal 11 ayat 28 firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Yusuf banyak sekali mengalami hal buruk sebelum akhirnya menjadi seorang penguasa di Mesir. Ia belajar sabar dan ikhlas, serta belajar mengasihi saudara-saudaranya. Tidak ada satu niat pun dalam hatinya untuk membalas kejahatan kepada saudara-saudaranya. Yusuf memilih memaknai semua yang dia alami dengan selalu positive thinking. Ketika kita diperhadapkan pada pergumulan hidup yang berat, di saat itu mungkin kita merasa khawatir, takut, cemas, karena kita berpikir
berpikir bahwa Tuhan tidak tahu pergumulan hidup kita. Apapun yang saudara alami, apapun yang saudara sedang hadapi, apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, Tuhan tahu persis. Dia tahu isi hatimu. Dalam Mazmur 139 ayat 5 firman Tuhan berkata, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Artinya bahwa Allah selalu hadir. Dia selalu ada dalam setiap pergumulan. Dia selalu ada dalam setiap kesulitan hidup kita. Dan Dia memberkati kita karena Dia tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik menuntun domba-dombanya ke padang rumput yang hijau dan menuntun mereka ke air yang tenang. Jika kita menyadari bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu dalam hidup kita, maka tak perlu kita takut terhadap rancangan-rancangan orang terhadap hidup kita. Selama ini ketika ada orang yang berbuat jahat terhadap hidup kita, mungkin seringkali yang timbul dalam hati dan pikiran kita adalah bagaimana membalas dendam. Kita sakit hati, ada akar pahit, ada timbul kebencian di dalam hati kita. Lalu kita mencari cara dengan kekuatan kita untuk membalasnya. Ingat, Tuhan tidak buta dan tuli. Dia tahu apapun yang terjadi dan rancangan orang-orang jahat terhadap kita. Dia tahu apapun yang terjadi dan apa yang dirancangkan orang terhadap kita. Tidak perlu kita membenci dan membalas, sebab pembalasan adalah haknya Tuhan. Seperti Yusuf hari ini kita belajar seorang yang memiliki sikap yang luar biasa. Seperti Yusuf, kita seringkali banyak tak bisa mengendalikan hal buruk yang menimpa kita. Banyak hal yang terjadi di luar kendali kita. Kita tak selalu bisa memilih, mengontrol peristiwa yang menimpa. Tetapi kita selalu punya cara dan peluang untuk mengontrol dan memilih sikap yang baik. Ketika hal buruk terjadi, kita selalu punya cara untuk menentukan sikap kita atasnya. Marah atau rela menerima, mendendam atau tulus hati mengampuni, dan menjauhkan diri atau merangkul masalah tersebut dan memeliharanya atau berusaha untuk move on. Peristiwa dalam hidup memang bisa mempengaruhi kita, tetapi pada akhirnya sikap kita atas peristiwa itulah yang menentukan diri kita sebagai manusia. Tidak ada rancangan kegagalan yang Tuhan rancangkan atas hidupmu. Oleh karena itu, mari jalani hari ini dengan penuh ucapan syukur. Selalu andalkan Tuhan Yesus di atas seluruh kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kiranya kami semua umat-Mu boleh diberkati menjalani hari-hari ini dengan
mengucap syukur dan terus mengandalkan Engkau ya Bapa. Apapun pergumulan, apapun masalah yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami hari-hari ini, kami percaya bahwa tidak ada rancangan kecelakaan atas hidup kami. Tidak ada rancangan kegagalan atas hidup kami. Karena Tuhan turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan atas seluruh kehidupan kami. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sejak pagi hari ini kekal hingga hari Maranatha. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bagikan rekaman khotbah dari Matetes Ministry Channel ini kepada saudara-saudara seiman, kepada teman saudara yang diberkati, dan berikan komentar di YouTube channel kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.